Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama atau kita akan memulai sebuah pembelajaran yang dimana pembelajaran ini berhubungan dengan sistem kendali industri. Kemudian pada video-video yang lalu juga saya sudah buat sistem kendali elektronika. Khusus kali ini kita akan coba membahas atau belajar bersama tentang sistem kendali industri. Apa sih sistem kendali industri? Apa perbedaannya antara sistem kendali industri dan sistem kendali elektronika? Karena pembelajarannya juga ada sistem kendali elektronika. Pada sistem kendali elektronika, saya tidak menggurui. Yang jelas cenderung sistem kendali elektronika itu cenderung pada arus lemah atau arus DC. Sedangkan sistem kendali industri cenderung ke arus kuat. Walaupun pada arus lemah itu misalnya mempelajari sensor atau rangkaian-rangkaian sensor misalnya, sementara rangkaian sensor itu juga dipakai sebagai input pada sistem kendali industri. Jadi sistem kendali industri juga ada arus lemahnya. Nah, kali ini kita akan masuk pada pengantar, ya, pengantar sistem kendali industri. Sekali lagi, kita akan masuk pada video sistem kendali industri, tapi dengan topik pengantar. Jadi pengantar itu saya paparkan mulai dari awal sampai akhir apa saja yang kita pelajari di sistem kendali industri. Versi saya sudah barang tentu, karena versi orang lain pasti susunannya berbeda-beda. Sistem kendali industri itu saya mulai dari misalnya memasang lampu sederhana atau memasang satu lampu penerangan seperti ini misalnya, ya. Jadi seperti ini misalnya, lampu sederhana itu ada memasang lampu, misalkan ada satu lampu, satu tombol dihubungkan seperti ini. Ini pekerjaan instalatir ini. Jadi dia buat gambar atau mereka buat gambar seperti ini, satu tombol atau saklar, kemudian ada lampu. Ini namanya sketnya, sket lampu penerangan. Kemudian ada wiringnya atau wiring atau pengawatan lampu penerangannya seperti ini. Jadi satu lampu dihubungkan ke sumber tegangan melalui sebuah saklar seperti ini. Ini sangat sederhana. Kenapa saya coba angkat ini? Karena di industri juga ada penerangan. Dan walaupun misalkan ini dipelajari oleh elektronika juga bisa mempelajari instalasi lampu, instalasi penerangan. Lalu, apa saja yang digunakan di sistem kendali industri itu kita lihat mulai dari lampu, ya. Jadi mulai dari lampu ada tombol-tombol, ya, tombol-tombol seperti ini, push button, kemudian ada lampu-lampu seperti ini. Pasti ada relaynya, ya, ada relay. Kemudian yang paling terakhir mungkin PLC, ya, ada PLC seperti ini misalnya, PLC salah satu contoh saja saya ambil ini, PLC seperti ini. Jadi yang dipelajari di sistem kendali industri itu sudah pasti mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang agak lumayan. Nah, bagaimana kalau di sistem kendali industri itu saya biasa menggunakan pola yang saya gunakan mulai dari, jadi saya harus mempelajari logika dulu. Jadi logika atau rangkaian-rangkaian dasar digital itu harus dikuasai. Kenapa? Karena baik tabel kebenaran maupun persamaan boolean yang ada pada logika, ya. Jadi misalkan tabel kebenarannya seperti ini misalnya, pada logika, itu bisa dikonversi menjadi persamaan boolean. Tabel kebenarannya misalkan gerbang N misalnya, gerbang N itu outputnya 1 kalau semua inputnya 1. Nah, gerbang ini dikonversi ke persamaan boolean, lalu persamaan boolean itu lebih dekat dikonversi ke kontak-kontak dari relay, sehingga
perencanaan rangkaian relay atau sistem relay, saya juga biasa menggunakan gerbang logika duluan dalam perencanaannya. Ya, dalam perencanaannya seperti itu. Lalu kita masuk ke relay, ya. Jadi bukan hanya gerbang N saja, gerbang apa saja, XOR misalnya bisa dikembangkan untuk lampu cerdas cermat. N ini bisa dikembangkan menjadi tombol-tombol rahasia atau kunci rahasia untuk menghidupkan motor dan sebagainya. Lalu digambarkan, dibuatkan, dirakit dalam bentuk relay. Lalu relay itu kita masuk ke relay. Relay itu ada dua lagi, di mana relay itu menggambarkannya bisa menggunakan diagram wiring atau diagram pengawatan, kemudian masuk pengawatan. Jadi pada relay, dari relay kita masuk ke PLC misalnya. Ya, di PLC ada lagi. Jadi misalkan di relay itu ada macam-macam seperti ini. Ya, relay itu ada sejumlah. Ini hanya beberapa yang saya ambil. Ini yang kebetulan ini kebanyakan yang DC ini. Ya, yang AC saya tidak pasang di sini. Kemudian ada PLC. Nah, PLC itu atau kenapa digunakan? Karena sistem di relay itu ketika wiring rangkaian-rangkaian yang kompleks akan mengalami kesulitan. Sehingga orang beralih ke PLC. PLC itu jauh lebih gampang, hanya sulitnya nanti dalam pemrograman. Jadi daripada relay, relay itu kalau untuk rangkaian sederhana, saya biasa menggunakan relay saja. Nah, lalu dari relay kita masuk ke PLC. Sekali lagi seperti rangkaian logika tadi, misalkan N ini ada diagram wiringnya, ya, ada diagram wiringnya seperti ini. Kemudian ada wiringnya seperti ini, ya, ada wiringnya. Ini untuk gerbang N saja ini, untuk gerbang N, diagram wiringnya. Kemudian ada wiringnya untuk gerbang N menghidupkan satu lampu. Kemudian ada simulasi. Ini simulasi ini saya buat pada rangkaian sederhana saja, live wire, atau pada EWB atau multisim juga boleh. Nah, semua rangkaian-rangkaian logika bisa kita buat. Ya, kita buat dalam bentuk baik relay maupun PLC. Ya. Kemudian ini yang wiring tadi, wiring relaynya, wiring gerbang N-nya, ya, ada simulasinya. Kemudian juga kita bisa buat gerbang NAND, gerbang XOR dan sebagainya. Ya, kita bisa buat seperti itu. Lalu dalam perencanaannya saya pada video-video yang lalu saya sudah coba buat mulai dari persamaan atau dari tabel kebenaran, persamaan boolean sampai ke relay, sampai ke PLC saya sudah paparkan itu. Kemudian kita masuk pada relay tadi. Relay itu bentuknya seperti ini, itu juga sudah ada videonya. Ya. Jadi bagaimana mengkonversi relay menjadi PLC, kita buat ada tahapan-tahapannya seperti ini dalam penjelasan atau dalam teorinya. Kemudian setelah relay kita masuk ke PLC, ya, bagaimana PLC kita pelajari, ya, seperti ini. Lalu PLC-nya ada wiringnya. Di PLC itu ada wiringnya atau hardware-nya. Kita pelajari bagaimana merangkainya, bagaimana memprogramkannya menggunakan ladder diagram, ya. Kemudian masuk di wiring. Kemudian ladder itu ada macam-macam lagi. Kita bisa buat menggunakan aplikasi apa saja. Ya, jadi kita bisa, kalau dulu-dulu tahun 2000-an saya biasa belajar menggunakan SandTool saja, menggunakan SandTool seperti ini. Jadi aplikasinya dibuat lalu disimulasikan seperti ini, ya, simulasikan seperti ini lalu berkembang menjadi sekarang CX Programmer dan CX Designer. Kemudian untuk mempelajari softwarenya dari PLC itu juga kita harus menguasai mnemonic. Jadi bagaimana simbol-simbol ini dibaca. Kita baca menggunakan mnemonic karena membaca simbol ini juga sangat sulit. Apalagi kalau sudah dalam bentuk rangkaian instruksi. Jadi harus kita memahami mnemonic juga untuk membaca ini atau untuk menulis, mengedit dan sebagainya. Nah, mnemonic itu ada videonya tersendiri, ladder videonya tersendiri, kemudian CX programmernya sendiri.
kita pelajari di dalam sistem kendali industri. Lalu untuk simulasi program-program yang ada di CX Programmer ini, jauh lebih gampang kita menggunakan simulasinya menggunakan CX Designer. Contoh misalnya untuk menghidupkan lampu, buka tutup jalan, misalnya ada jalan besar, lalu pada suatu kondisi jalan itu tidak bisa dilewati dua arah, hanya satu arah, sehingga dibutuhkan lampu merah. Lampu merah untuk menutup yang arah yang satu dan membuka arah yang lain. Contohnya seperti ini, ya. Nah, membuat simulasi menggunakan ladder ini, jadi programnya juga ada, program untuk laddernya sendiri juga ada, misalnya program untuk ladder, ya. Kemudian kita untuk lampu lalu lintas maksud saya, misalkan lampu lalu lintasnya kita buka, ini misalnya programnya seperti ini misalnya, ya. Jadi untuk lampu lalu lintas yang tadi menutup buka tutup jalan, lalu traffic light dua arah saja, lalu kita buat desainernya menggunakan designer ini, CX Designer kita buat. Ini mengoperasikannya atau membuat ini juga ada videonya tersendiri karena ada banyak tools yang kita gunakan. Lalu kita simulasikan. Kita simulasikan misalnya seperti ini, ya. Sorry, ini sudah hidup. Jadi misalkan kita matikan dulu, ya, kita matikan. Lalu kita hidupkan, misalnya. Nah, kita hidupkan seperti ini misalnya. Kalau kita matikan, lampunya di reset, on, ya. Ini ada di dalam sistem ruangan sistem kendalinya. Lalu ini ada counter lampu hijau. Berapa lama lampu hijau dihidupkan, kemudian merah di arah yang satu ini, lalu hijau di arah yang lain, lalu dihitung waktunya berapa dan seterusnya. Itu ada dalam programnya, ya. Itu ada di dalam program yang tadi saya bilang, program laddernya atau CX Programmernya seperti itu. Lalu kita buat simulasi. Jadi mulai dari dari sistem digital dasar, rangkaian-rangkaian logika, ya, mulai dari sistem rangkaian logika sampai ke uji coba atau simulasi, itulah yang kita akan pelajari pada sistem kendali industri, ya. Jadi sistem kendali industri itu kita belajar mulai dari gerbang-gerbang ini, persamaan-persamaan atau tabel kebenaran, lalu persamaan boolean, lalu turunkan ke relay, lalu relay itu mengalami perubahan-perubahan, ya, itu ada materinya tersendiri, sampai kepada yang terakhir tadi itu adalah simulasi menggunakan menggunakan CX Designer. Itulah yang kita pelajari pada sistem kendali industri, ya. Jadi sistem kendali industri itu kita pelajari mulai dari A sampai Z, lalu masing-masing bagian atau masing-masing elemen itu kita perdalam sendiri. Jadi saya kira apa yang kita harus pelajari pada sistem kendali industri ini, itulah yang harus kita pelajari, walaupun sistem kendali elektronika juga kita ambil beberapa komponen atau elemen yang ada di sistem kendali elektronika kalau kita manfaatkan. Lalu kita manfaatkan pada sistem kendali industri. Saya kira demikian untuk membahas atau untuk mempelajari lebih dalam tentang video-video yang saya buat. Silakan masuk saja di channel saya, Lucas Villa atau DRS Lucas Villa. Di sana ada banyak sekali video yang berhubungan dengan materi-materi baik sistem kendali industri, sistem kendali elektronika, teknik digital, mikroprosesor, mikrokontroller, kemudian ada juga rangkaian-rangkaian listrik dasar, rangkaian elektronika dasar. Di sana kita bisa pelajari atau Anda bisa pelajari. Dan jangan lupa untuk pengembangan video-video ini atau materi-materi ini, silakan Anda membuat komentar atau buat pertanyaan di kolom komentar.
membuat koreksi-koreksi lalu kirim ke saya, nanti saya respon kalau saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya akan bertanya kepada berbagai pihak. Saya kira demikian. Selamat belajar, belajar terus sepanjang hayat. Terima kasih.